Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan mata kuliah dasar teknik kimia ini dengan materi keseimbangan massa. Sebelum masuk pada materi keseimbangan massa, perlu dipelajari terlebih dahulu mengenai beberapa istilah yang penting, seperti istilah proses. Proses adalah satu atau beberapa aksi atau operasi atau perlakuan terhadap bahan baku untuk menghasilkan suatu produk. Contoh proses itu bermacam-macam. Misalnya distilasi, ekstraksi, transesterifikasi, pembekuan, pengawetan, pengeringan, dan lain-lain. Visualisasi suatu proses dinamakan diagram alir proses atau proses flow diagram. Contoh diagram alir proses terdapat pada slide. Gambar menunjukkan diagram alir proses produksi gula kristal. Bahan bakunya adalah larutan gula 20%. Larutan gula 20% masuk ke dalam proses evaporasi, kemudian kristalisasi, kemudian sentrifugasi, kemudian pengeringan. Hasilnya adalah gula kristal. Istilah selanjutnya adalah sistem, lingkungan, dan lingkungan sistem. Sistem adalah bagian dari suatu universe yang menjadi perhatian analisis dan dicakup di dalam batas-batasnya. Lingkungan adalah bagian dari universe yang ada di luar batas-batas sistem. Sedangkan lingkungan sistem adalah ruang yang membatasi sistem dan lingkungan. Perhatikan ilustrasi gambar yang ada pada sini. Gambar ini menunjukkan beberapa rangkaian proses. Kemudian, jika kita akan menganalisis proses screw press, maka yang akan dianggap sebagai sistemnya adalah screw press. Dan segala sesuatu yang ada di luar proses screw press dinamakan lingkungan. Sedangkan lingkungan sistem ditunjukkan oleh kotak dengan garis putus-putus. Kesetimbangan massa atau neraca massa atau neraca bahan itu merupakan suatu sistem untuk menentukan aliran, konsumsi, produksi, dan akumulasi bahan-bahan dalam suatu proses. Dalam menghitung neraca massa, kita bisa melihat dari kesetimbangan massa total maupun kesetimbangan massa komponen. Perhatikan ilustrasi gambar. Dalam suatu produksi, ada bahan yang masuk atau dinamakan input, proses dan rangkaian proses, dan produk yang dihasilkan atau dinamakan dengan output. Di dalam hukum kekekalan massa diketahui bahwa materi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, tetapi berubah bentuk dari satu wujud ke wujud lainnya. Hal ini berarti bahwa total input bahan yang masuk ke dalam suatu proses akan sama dengan total outputnya, atau inflow sama dengan outflow ditambah accumulation. Akumulasi massa dalam suatu sistem adalah massa input dikurangi massa output ditambah massa produk yang dihasilkan dikurangi massa yang dikonsumsi. Jadi, akumulasi merupakan perubahan massa dalam suatu sistem terhadap waktu. Jadi, prinsip kesetimbangan massa adalah total berat yang masuk ke dalam suatu proses atau proses keseluruhan akan sama dengan total berat dari outputnya. Perhatikan ilustrasi pada gambar. Gambar ini adalah proses pengepresan, di mana inputnya adalah beku dan air, outputnya adalah ampas dan mineral. Sehingga dari gambar ini kita bisa tuliskan persamaan neraca massa totalnya menjadi massa tebu ditambah massa air sama dengan massa ampas ditambah dengan massa mineral. Ingat, neraca massa intinya adalah jumlah input sama dengan jumlah output. Istilah lain yang perlu diketahui adalah perbedaan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah suatu sistem di mana ada aliran atau pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Sedangkan sistem tertutup tidak ada aliran atau pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Kemudian,
Sifat-sifat makroskopik adalah sifat-sifat untuk menggambarkan suatu sistem secara kuantitatif. Ada dua, yaitu sifat ekstensif adalah sifat makroskopik yang besarnya berbanding lurus dengan kuantitas zat di dalam sistem. Contohnya adalah volume dan massa. Sedangkan sifat intensif adalah sifat makroskopik yang besarnya tidak tergantung pada kuantitas zat di dalam sistem. Contohnya adalah temperatur, tekanan, dan lain-lain. Keadaan atau state itu adalah kondisi suatu sistem di mana sifat-sifat makroskopiknya mempunyai besaran tertentu. Ada dua, yaitu keadaan tunak dan keadaan tak tunak. Keadaan tunak atau steady state itu ketika besaran sifat-sifat makroskopiknya tidak berubah dengan waktu. Sedangkan keadaan tak tunak atau dinamik ketika besaran sifat-sifat makroskopiknya berubah dengan waktu. Kesetimbangan adalah keadaan sistem tidak berubah dengan waktu dan bersifat reversibel bila sistem tersebut dilakukan gangguan dalam skala kecil. Kesetimbangan massa dapat dievaluasi secara total, artinya membuat persamaan matematika dengan menghitung keseluruhan tahap proses yang dilalui. Yang dimaksud dengan kesetimbangan massa total ada dua pengertian, yaitu total massa semua input dan output yang terlibat dalam proses dan total proses yang terlibat dalam aliran bahan. Perhatikan ilustrasi pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan proses dehidrasi di mana inputnya adalah wet material atau dilambangkan dengan B, air dan dilambangkan dengan A, dan produknya adalah wet water atau dilambangkan dengan C, dan dry material atau dilambangkan dengan D. Dengan demikian, persamaan matematika untuk neraca massa total dapat ditulis W ditambah dengan K sama dengan C ditambah dengan D. Setelah mempelajari neraca massa total, selanjutnya kita akan belajar mengenai neraca massa komponen. Jadi di dalam perhitungan neraca massa komponen nanti, kita juga perlu memperhatikan adanya fraksi. Jadi fraksi itu ada dua, yaitu fraksi mol dan fraksi berat. Fraksi mol adalah perbandingan antara mol suatu senyawa dengan jumlah mol total dari seluruh senyawa yang ada. Sedangkan fraksi berat adalah perbandingan antara berat suatu senyawa dengan jumlah berat total dari seluruh senyawa yang ada. Untuk persamaannya bisa ditulis fraksi mol sama dengan mol A per mol total dan dinyatakan dalam persen. Sedangkan fraksi berat adalah berat A dibagi dengan berat total dan dinyatakan dalam persen. Dalam pemecahan persamaan kesetimbangan massa, kadang-kadang tidak cukup untuk memandang secara total dari bahan masuk, tetapi perlu mempertimbangkan kesetimbangan komponen. Komponen adalah sesuatu yang terkandung dalam bahan, dan persamaan matematika dibuat berdasarkan komponen tertentu. Baik, perhatikan gambar pada slide tersebut. Proses tersebut adalah evaporasi nira. Input yang masuk ke dalam proses adalah nira atau larutan gula yang mengandung 50% gula dan 50% air. Sehingga dapat ditulis fraksi gula dalam nira adalah 0,5 dan fraksi air dalam nira adalah 0,5. Fraksi dilambangkan dengan X. Output proses evaporasi adalah air. Fraksi pada air atau B adalah 1, karena pada air tidak ada bahan lain yang diuapkan selain air itu sendiri. Output lainnya adalah gula. Pada gula ini mengandung fraksi gula 90% atau bisa ditulis Xg sama dengan 0,9, sedangkan pada gula juga masih terdapat air 10% atau bisa ditulis Xa sama dengan 0,1. Dengan demikian, persamaan matematika untuk kesetimbangan massa komponen ada dua, yaitu kesetimbangan massa komponen gula dan kesetimbangan massa komponen air. Prinsipnya sama, yaitu jumlah input sama dengan jumlah output. Untuk komponen gula,
Persamaan matematikanya adalah fraksi gula di A atau XGA dikali dengan massa A sama dengan XGC dikali dengan massa C. Persamaan komponen ini hanya mempertimbangkan aliran gula dalam proses. Sedangkan untuk kesetimbangan massa komponen air, persamaan matematikanya adalah XA di A dikali dengan A sama dengan XA di B dikali dengan B ditambah XA di C dikali dengan C. Baik, sekarang masuk ke dalam menghitung kesetimbangan massa atau neraca massa. Jadi langkah-langkah dalam menghitung kesetimbangan massa adalah: 1. Mengidentifikasi jenis bahan yang digunakan. 2. Mengidentifikasi unit-unit proses yang menggunakannya. 3. Identifikasi jenis output di setiap unit proses. Dan 4. Menggambarkan diagram alir bahan. Bagaimana cara menghitung kesetimbangan massa? Di sini kami sediakan contoh soal, yaitu pasta ikan dengan kadar air 90% dikeringkan menggunakan rotary drum dryer untuk menghasilkan tepung ikan dengan kadar air 30%. Hitunglah massa dari tepung ikan yang dikeringkan apabila air yang diuapkan sebanyak 200 kg. Maka dalam penyelesaiannya adalah: 1. Menggambarkan diagram proses. Prosesnya adalah pengeringan dan alat yang digunakan adalah rotary drum dryer. Kemudian menentukan variabel yang diketahui. Variabel yang diketahui adalah pasta ikan dilambangkan dengan F, air yang diuapkan dilambangkan dengan W, dan produknya adalah tepung ikan dilambangkan dengan P. Kemudian tentukan juga variabel komponen yang diketahui, yaitu kadar air pada pasta ikan sebesar 90%, atau bisa ditulis fraksi air 0,9 atau XA sama dengan 0,9. Kemudian fraksi air pada W sama dengan 1 dan fraksi air pada ikan sama dengan 0,3. Diketahui juga dari soal, air yang diuapkan atau W adalah 200 kg. Dengan demikian, ada dua variabel yang tidak diketahui, yaitu F dan P. Langkah selanjutnya adalah menentukan basis perhitungan. Basis perhitungan kita tentukan W sama dengan 200 kg. Setelah itu, kita definisikan persamaan untuk neraca massa total dan neraca massa komponen. Pertama-tama, kita definisikan dulu untuk persamaan neraca massa total, yaitu F sama dengan W ditambah P, di mana W tadi sudah diketahui adalah 200. Jadi F sama dengan 200 ditambah P. Selanjutnya kita definisikan untuk persamaan neraca massa dalam proses pengeringan tersebut. Nah, di sini kita gunakan persamaan neraca massa komponen air. Jadi persamaannya adalah F dikali fraksi air di F sama dengan W dikali fraksi air di W ditambah P dikali fraksi air di P. Selanjutnya kita masukkan variabel-variabel yang sudah diketahui, yaitu fraksi massa air di F, W, fraksi massa air di W, dan fraksi massa air di P. Jadi persamaannya adalah 0,9 dikali F sama dengan 200 ditambah 0,3 dikali P. Dari persamaan pertama kita tahu bahwa F sama dengan 200 plus P, maka persamaan ini disubstitusikan pada persamaan yang kedua. Jadi 0,9 dikali 200 ditambah P sama dengan 200 ditambah 0,3 kali P. Kemudian kita selesaikan dan hasilnya adalah P sama dengan 20 dibagi 0,6 sama dengan 33 kg. Jika P adalah 33 kg, maka F dapat kita hitung, yaitu 200 ditambah 33 sama dengan 233 kg. Demikian materi mengenai neraca massa. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan pada saat kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.